nanti akan disampaikan oleh teman kita Octavia Ramayana Tambunan, sekaligus pengajar praktik angkatan 10 yang nanti akan menjelaskan tentang pembelajaran yang menyenangkan. Dan di sini juga kami menyerahkan kepada Ibu Okta pada sesi tanya jawab nanti sekalian Bu, ya, untuk dilaksanakan. Kepada Ibu Octavia Ramayana, silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya bukan melebihi Bapak Ibu. Sebenarnya saya hanya ingin berbagi apa yang sudah saya peroleh dan apa yang sudah saya lakukan. Jadi kegiatan kita yaitu pelatihan berbagi praktek baik dengan materi pembelajaran yang menyenangkan. Ya, tujuan dari pertemuan kita atau sesi kita ini, kita mampu menjelaskan strategi berbagi praktek baik. Apa strategi yang harus kita lakukan sehingga kita mampu melakukannya. Kemudian kita akan mampu menyusun naskah atau skenario video berbagi praktek baik. Dan yang terakhir mensimulasikan praktek baik, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Sebelumnya saya akan memancing kita untuk memikirkan atau memberikan respon kepada pertanyaan tematik ini, yaitu ketika kita melakukan sesuatu dan berhasil, apa yang Anda ingin bagikan kepada orang lain dan mengapa? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan argumen atau pendapat ketika kita melakukan sesuatu dan berhasil, apa yang ingin dibagikan kepada orang lain? Oh iya, silakan Bu. Menurut pendapat saya, ketika kita bisa, jangan menunggu berhasil. Sedikit pun kemampuan kita, ketika kita berbagi kepada orang lain, itulah kita hebat. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu yang mau ngasih tanggapan atau respon? Kalau dari Ibu Dapsi tadi bilang bukan banyaknya ya, bahkan bukan menunggu berhasil, tapi sedikitnya kita sudah hebat ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, langsung aja kita ke materinya. Sebenarnya kita harus tahu dulu apa itu praktek baik, seperti itu. Jadi kalau kita mau membuat praktek baik, kita lihat dulu di sini ada beberapa definisinya. Saya yakin Bapak Ibu tahu semua ini. Cara pembelajaran yang didukung dengan bukti empiris. Nanti ada beberapa yang akan saya tunjukkan bukti-buktinya. Praktek baik pembelajaran adalah praktek baik yang sudah ada, sudah dilakukan dan sudah memiliki efektivitas tinggi yang disepakati bersama yaitu kita dan siswa ya. Seperti bahkan dalam komunitas juga bisa. Dan ini juga digunakan untuk menggambarkan apa yang telah berhasil dilakukan dalam konteks atau situasi tertentu. Ya, ini yang harus kita ketahui caranya. Di sini ada dua Bapak Ibu, bentuk praktek baik itu ada dua, ada berupa dokumen atau cerita pendek. Kalau kita lihat di PMM itu banyak sekali. Nah, banyak sekali, jadi kita ceritakan di situ. Saya ini melakukan pembelajaran seperti nanti contohnya ada saya buat. Yang kedua, video praktek baik. Jadi berupa video. Yang saya masukkan kemarin ke PMM itu berupa video. Karena saya orangnya lebih senang langsung buat videonya. Nanti saya tunjukkan hasil punya saya. Seperti itu. Di sini mengapa bercerita? Karena di sini dikatakan dapat digunakan sebagai sarana. Ini nggak usah saya jelaskan. Kita melihat waktu juga. Ini yang kriteria praktek baik yang harus kita lihat, ya kita penuhi, harus kreatif dan inovatif. Artinya bukan monoton. Terus mengatasi persoalan yang berkelanjutan. Apa persoalan yang terjadi dalam pembelajaran itu sebenarnya? Terus memberikan inspirasi. Jadi ada hal baru, ekonomis dan efisien. Artinya tidak harus menggunakan biaya yang begitu berat ya. Ya, kita memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar kita. Terus adanya perubahan tentunya. Ya, perubahan dari sebelum pembelajaran sebelumnya. Ya, ruang lingkupnya jadi di sini bukan hanya kita, Bapak Ibu guru, tapi kepala sekolah juga. Kalau kita sering buka-buka itu di PMM itu banyak sekali itu praktek-praktek baik, ada guru yang bercerita, bahkan kepala sekolahnya yang menceritakan kondisi sekolah, kondisi gurunya seperti itu. Ini ada beberapa tahap-tahapannya. Ya, pendekatan-pendekatan yang digunakan. Jadi kalau saya yakin kalau materi ini bisa jawab Ibu. Kita langsung ke contoh aja. Kita
waktu. Pendekatan tujuan pembelajaran sudah tadi ini konsep-konsepnya. Nanti materinya akan saya kirimkan. Nah, ini yang mau saya sampaikan sedikit tentang metode ini. Saya yakin Bapak Ibu di sini lebih paham ini karena sudah PPG, saya kan belum. Jadi di sini kita tinggal milih sebenarnya metode mana yang mau kita terapkan dalam praktek baik itu. Lebih dari satu bisa. Mungkin kita sering cuma ceramah atau tanya jawab. Kita mau kolaborasikan bisa. Kita buat ceramah, ada kita buat studi mandiri. Praktikum mungkin kayak IPA kan, bahkan simulasi. Nanti yang saya praktekkan di sini tuh ada simulasi. Karena kemarin ada pembelajaran tentang pemilu nanti. Nah, ini saya tadi kan ada yang jawab. Ini Bapak Ibu refleksi setelah pembelajaran. Tadi sudah ngomong sama Ibu Dapsi juga. Sebenarnya refleksi itu sebenarnya setiap kita selesai ngajar kita harus buat refleksi. Gak usah lama-lama, 5 menit saja. Ini saya buat refleksi setelah ngajar, saya suruh anak-anak menuliskan apa materi yang didapat, terus bagaimana perasaan mereka. Mungkin mereka ada yang senang. Saya pikir awalnya Bapak Ibu saya buat permainan kemarin, permainannya gini, saya menjelaskan. Setelah saya menjelaskan, saya buat garis 2. Di sini kelompok 1, kelompok 2 menuliskan materi. Saya buat judul besarnya aja. Misalnya saya buat di situ Undang-Undang Dasar, di sini Pancasila. Apa materi tentang Undang-Undang Dasar? Saya pikir mereka senang nih karena heboh. Ternyata ada yang ketakutan. Dia refleksi tadi bilang takut. Karena apa? Dia takut saat dia ke depan nggak bisa nulis apa-apa karena nggak ada yang diingat sama sekali. Itu perasaan anak-anak. Jadi kita mengerti kondisi psikologi dia. Ternyata anak ini nggak bisa ditekan gitu. Nggak bisa juga kita. Ada yang bilang juga ya senang gitu. Aku bisa menuliskannya. Gitu. Bahkan juga di sini saya lihat makanya saya bilang tadi ekonomis. Jadi nggak harus kita pakai ini juga. Ini stick note namanya. Kalau memang kita nggak mampu belinya atau memang nggak ada waktu, ya nggak apa-apa. Kita bisa pakai kertas. Saya lihat kemarin aksi nyata Ibu IPA itu tentang pembelajaran bermakna di kertas. Ya. Jadi silakan aja di mana. Yang pasti kita ada arsip gitu. Arsip karena dokumen-dokumen penting itu perlu sekali. Walaupun kita sudah melakukannya, kalau nggak ada buktinya, ya diragukan seperti itu. Jadi perlu ada dokumentasinya. Ini hasil refleksinya. Nah, di sini tadi kan kita lihat tadi ada metode-metode itu presentasi. Saya lihat Bapak Ibu juga melakukan ini semua, ya. Dan ini seperti dibilang sama Ibu Ipa tadi, 3 jam itu memang melelahkan bagi anak, bosan. 10 menit, 15 menit mereka masih semangat. Jadi setelah kita buat metode seperti ini, ya yang saya lihat ya sebagian merasa senang seperti itu. Jadi kita harus bisa memang menghandle atau mengkondisikan ruang kelas seperti itu Bapak ya. Bahkan kita bisa selingi dengan ice breaking seperti itu. Ini pembelajaran di ruang kelas karena memang praktek drama bersama itu. Ini salah satu dokumentasi yang mana mungkin sering sekali kita seperti saya ini pembelajaran bahasa Indonesia karena materinya tentang iklan, saya suruh aja langsung anak-anak itu yang mempraktekannya gitu. Bahkan ketika saya melihat mereka satu-satu itu beda-beda semua. Ada yang memang anaknya tuh kreatif banget kata-katanya gitu, sampai dia bawa jaketnya sendiri untuk dia jelaskan gitu. Ini jaket ini bagus loh, seperti itu. Dan ini disenangi anak-anak seperti ini. Jadi kalau anak-anak itu dia tampil, mereka senang daripada kita yang terus ceramah 3 jam tuh membosankan, bahkan ada yang tidur pastinya. Ini yang saya bilang tadi, karena saya nggak ada kertas, ya, saya bisa disuruh ditulis di papan tulis tuh. Silakan, siapa yang mau nulis hasil hari ini, siapa yang mau, itu mereka mau. Jadi mereka berebut, ya di situ sekali saya ingatkan kita dokumentasi. Saya yakin Bapak Ibu melakukannya, cuman nggak semua mendokumentasi, karena memang nggak ingat juga ya. Jadi perlu kita dokumentasikan setiap kegiatan kita. Nah, ini saya suruh mereka maju ke depan. Saya ibaratkan saya lagi menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi saya bilang CKI ini yang paling tinggi urutannya Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya undang-undang. Jadi saya rasa ketika gitu mungkin mereka bisa ingat dari gampang lagi. CKI tadi sebagai Undang-Undang Dasar ya. Jadi saya buat dari yang tertinggi ya karena memang nggak terlalu nggak terlalu kelihatan signifikan tingginya seperti itu. Jadi kita pakai anak-anak itu menjadi berperan dalam materi itu seperti itu. Makanya saya bilang tadi kita memanfaatkan aja yang ada di sekitar kita tadi. Ya, jadi ya ini sama ya presentasi. Nah, ini video refleksi Bapak Ibu. Yang awalnya mereka itu malu-malu tulisnya. Jadi kalau mereka nggak mau, nggak usah pakai nama.
Jadi gak usah dibuat nama. Mungkin ada yang malu kan, nanti dibawa cewek ini. Itu sekarang di situ. Saya itu kembali memindah-mindahkannya, mengelompokkannya. Yang mana ini satu kelompok, misalnya kan di sini senang. Saya lihat tuh. Jadi saya lihat cuman yang negatif itu 2-3 orang saja. Rata-rata itu positif. Senang, ya, merasa bangga, jadi percaya diri. Yang tadi tidak tahu, yang negatif itu hanya beberapa saja. Ya saya bilang tadi alasannya tentu ada gitu. Kita nggak tahu apakah memang saat itu kondisinya kurang sehat juga, disuruh maju-maju kan dia senang dia gitu. Atau dia nggak tahu jawabannya, tiba-tiba disuruh kan takut. Gitu. Seperti itu. Ini yang saya bilang yang sebelum yang pernah saya upload. Contoh, karena saya kemarin ikut lomba tapi nggak masuk, nggak juara, belum juara ya. Saya biasa memang sebelum mulai itu nyanyi lagu nasional. Ya biar cepat dulu. Yang saya menjelaskan itu anak-anak juga dilibatkan. Saya yakin Bapak Ibu melakukannya. Yang mau saya bilang di sini adanya kolaborasinya ini simulasi tadi. Simulasi yang metode tadi. Jadi ada kolaborasi tadi. Jadi kami ini belajar tentang pemilu. Bagaimana tahapan-tahapan pemilu. Jadi anak-anak itu dari yang nggak tahu tadi jangan langsung tahu. Gitu. Setelah itu jadi yang terlibat itu langsung anak-anak. Jadi kita menghemat waktu nanti ya. Ya, setelah itu kita juga bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran itu. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya simpel aja yang saya sampaikan. Di sini saya juga mau buka PMN. Saya mau Bapak Ibu, ya inilah kenyataannya seperti itu. Artinya saya yakin Bapak Ibu sudah ada praktek baik. Hanya saja kita perlu menguploadnya ke PMN. Jadi saya sedikit memberitahu caranya agar apa? Agar itu kelihatan sekolah kita. Oh, ternyata guru-gurunya banyak tuh yang sudah melakukan praktek baik. Ya buktinya tadi ini di bukti karya. Bukti karya ini karya saya. Jadi kita lihat di sini. Di sini artikel belum ada, bahan ajar belum ada. Praktek pembelajaran. Jadi di sini, di situ kita upload. Jadi pemerintah bisa melihat seperti itu. Saya belum berani mengupload bahan ajar karena bukan hasil karya saya. Karena kalau lihat itu nggak lulus verifikasi. Dan yang kedua masalah yang untuk pembelajaran bermakna tadi, karena ya Ibu IPA sudah selesai juga jauh sebelum tahun lalu Ibu IPA sudah selesai itu kan Pak. Ya di sini saya cuma mau arah sedikit Bapak Ibu biar gak kebingungan lagi. Nanti bisa sama-sama di luar sini saya ajar juga. Kalau mau mengambil materi ini ya, yang belum. Jadi di sini kita hanya menjelaskan sedikit tentang pembelajaran bermakna itu. Setelah itu kita jelaskan apa itu pembelajaran bermakna, tahap-tahapannya, sampainya terakhir itu refleksi Bapak Ibu. Ya, terakhir itu refleksi, makanya saya bilang tadi. Nah, setelah itu ini hasil refleksi tadi. Jadi kalau misalnya langsung kita foto semua, kita tempelkan di situ. Terus kita buat buktinya juga. Kalau kemarin kan kita ada umpan balik dari guru, kalau ini tidak, refleksinya aja. Nah, ini tadi saya lakukan. Ini punya. Dan kalau bisa itu satu layar itu satu aja loh, Ibu. Biar kelihatan kata-katanya kan jelas bisa dibaca nih, senang dan bahagia. Nah, jadi jangan terlalu ini kan bisa dibaca, saya senang bisa mengerti dari penjelasannya, berdiskusi dengan teman sekelas seperti itu. Baru foto Bapak Ibu menjelaskan. Itu aja sih pembelajaran memaknai. Jadi gak perlu umpan balik dari teman kita atau rekan sejawat untuk pembelajaran memaknai. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang
praktik baik, dan saya berharap kita mulai membuatlah nanti di materi ketiga ada dia tuh pembuatan aksi nyata yang bisa aja praktik baik kita buat, dan itu nanti bisa kita upload sama-sama di PMM, jadi semua kita sama-sama ada praktik baiknya gitu dia ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau apa, silakan. Kalau nggak ada biar kita akhiri karena waktu juga. Oke, sudah ya, saya kembalikan kepada moderator kalau sudah. Demikianlah penyampaian praktik baik, pembelajaran yang menyenangkan bagi kita sekalian. Sekiranya kita nanti bisa mengaplikasikannya, bukan hanya Okta, juga guru-guru lain lebih baik lagi. Dan selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mohon kesediaannya Bu Ipah